Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, dan pengembangan. Kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Berikut kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Setiap hari, Budi sering sekali dihadapkan dengan kejadian yang rentan akan pelanggaran kode etik dalam pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal, menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Sebenarnya, Budi tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan kejadian seperti di atas. Budi dapat merujuk pada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Semuanya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberikan sanksi. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Semuanya akan ditindak oleh Majelis Kode Etik berdasarkan peraturan yang berlaku. Yuk bersama kita junjung kode etik ASN, karena Indonesia bangga memiliki aparatur negara yang beretika dan bermartabat. Jika bingung, silakan cek PP Nomor 53 Tahun 2010 atau hubungi KASN untuk informasi lebih lanjut. Berikut penjelasan mengenai sistem merit. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Tahukah Anda, kejadian tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap sistem merit? Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, SARA, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jika Anda melihat atau mengalami langsung pelanggaran sistem merit seperti diskriminasi SARA, persaingan untuk jabatan yang dihalang-halangi di instansi tempat Anda bekerja, Anda dapat melapor melalui mekanisme berikut. 1. Mengisi formulir pengaduan yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Menyampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KASN. Sebagai tindak lanjut, KASN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut,
serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah dijamin oleh sistem merit dan dilindungi oleh KASN. KASN menjamin sistem merit untuk aparatur Indonesia yang lebih unggul dan sejahtera. Berikut mekanisme tentang pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia dan sumber daya manusia dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen ASN terdiri dari 1. Manajemen PNS dan P3K 2. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi 3. Organisasi dan sistem informasi. Manajemen PNS diantaranya meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi. Sistem informasi ASN merupakan sistem yang memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, rencana pengembangan karir, beserta pemantauan dan evaluasinya. Demikian penyampaian materi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.